Setiawan. Diskusi selanjutnya bersama Ibu Dr. Anda Triasti Isnaryani, Apoteker MPAM, selaku Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Kepada Ibu, apakah sudah tersambung? Sudah, Mbak. Ibu, di sini kami akan berdiskusi mengenai RUU WASPOM ini terkait bagaimana bagaimana pandangan BPOM terkait pelayanan kefarmasian dalam RUU WASPOM ini, Bu. Silakan. Ya, makasih Mbak Rosa selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 9, Pak Melki Lakalena yang sekarang sudah kembali ke ruang sidang ya. Ibu Karo Hukor Badan POM juga berada di tengah-tengah kita, Ibu Riyati Anggraini. Lalu yang saya hormati Prof. Daryono Hadi Cahyono, senior saya. Jumpa kembali Prof. Yang saya hormati Mas Apoteker Vidi Setiawan, masih muda ya, jangan dipanggil Bapak berarti ya. Dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa berkumpul di forum yang berbahagia ini. Terima kasih ISMA Farsi Yogyakarta telah mengundang Badan POM dalam forum ini. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dari Ibu Kepala Badan POM karena beliau sejatinya ingin ikut hadir di sini, ingin ikut berdiskusi bersama teman-teman semua, para apoteker muda di ISMA Farsi, calon apoteker ya, kalau ISMA Farsi calon apoteker ya, bersama-sama berdiskusi mengenai RUU pengawasan obat dan makanan. Dan terima kasih, keinginan diskusi berarti menunjukkan perhatian kepada kita. Dan seperti tadi kata Mas Vidi ya, Mas Vidi, kita sangat apresiasi dari FIB terutama sejak tahun kemarin kan ya, intens mendukung Badan POM dalam menegakkan tusi-tusinya Badan POM. Nah, mungkin nanti kita share sedikit bagaimana Badan POM sebagai otoritas harus menjalankan fungsinya. Sebelum menjawab apa yang tadi ditanya oleh Ibu Mbak Moderator, kalau boleh slide di share ya, yang file yang tadi kami share. Jadi sebenarnya ini mungkin mempertegas saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Melki. Pak Melki tadi secara gamblang dan lengkap menyampaikan bahwa RUU pengawasan obat dan makanan ini merupakan inisiatif dari Komisi 9 DPR. Terima kasih sekali kepada seluruh Komisi 9 DPR yang telah mendukung dan mensupport kita Badan POM untuk terwujudnya penguatan pengawasan obat dan makanan. Silakan slide berikutnya. Jadi kami cerita sedikit ya teman-teman semua bahwa RUU pengawasan obat dan makanan ini selain merupakan inisiatif DPR ya, diinisiatifkan sejak tahun 2018. Tadi Prof. Daryono juga sampaikan ya, sejak tahun 2018 sudah dimintai masukan oleh DPR. Dan memang kita prosesnya sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu. 2018, kemudian 2019, dan sekarang diteruskan di Komisi 9 yang periode sekarang, tetap diinisiatifkan juga RUU pengawasan obat dan makanan ini masuk program legislasi nasional. Dan terima kasih sekali kepada semua Komisi 9 untuk terus mendukung penguatan pengawasan obat dan makanan. Sebenarnya tidak hanya mendukung ke Badan POM, bagaimana pengawasan obat dan makanan ini semakin diperkuat. Tadi Pak Melki sudah sampaikan ya, bahwa ini multi level, multi sektor. Tidak hanya tugas Badan POM, ini tugas bersama seluruh banyak sektor di Indonesia ini. Dan tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah. Gitu ya. Lalu RUU ini kemudian tahun ini ditetapkan kembali sebagai program prioritas program legislasi nasional. Nah, nomor keputusan DPR RI nomor 1 DPR garing 2 Romawi garing 2019-2020. Dan sebagaimana kemudian
di sejak digaungkan sebagai program inisiatif DPR, Bapak Presiden juga sudah mendukung adanya RUU pengawasan obat dan makanan ini yang merupakan bentuk komitmen pemerintah. Pada saat itu Bapak Presiden menyampaikannya pada saat pencanangan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Lanjut. Teman-teman semua, nah ini tadi mungkin Pak Melki sudah sampaikan ya, urgensi mengapa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan ini perlu kita golkan. Mudah-mudahan segera ya, mohon doanya dan dukungan teman-teman semua, calon para pelaku undang-undang ini, termasuk apoteker. Saya kira profesi apoteker termasuk yang juga sangat diperkuat di sini. Pertama, kita untuk menjalankan tugas fungsi menjamin kualitas obat dan makanan dalam produksi, peredaran, dan konsumsi, aspek kemandirian. Kemudian kedua, kita penguatan Badan POM dalam melakukan fungsi pengawasan pre-market dan post-market. Nanti saya detailkan di slide selanjutnya, dan tujuannya Badan POM melakukan pembinaan teknis, pengembangan, dan peningkatan daya saing produk. Itu tujuan akhirnya adalah bahwa produk obat dan makanan Indonesia itu yang semakin kuat dan meningkat daya saingnya, dan kita harapkan tadi sebagaimana Pak Melki sampaikan juga itu menjadi produk ekspor yang berdaya saing global. Kemudian jika ada kejahatan obat dan makanan, nah kami seluruh PPNS sebenarnya, tidak hanya PPNS yang di Badan POM, PPNS pengawasan obat dan makanan itu diperkuat penindakannya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, dari penyelundupan, dari kejahatan cyber, daripada produk obat dan makanan ilegal. Lanjut. Nah, ini kita cerita sedikit ya, mungkin teman-teman mahasiswa sering melihat slide ini ya. Badan POM selalu menunjukkan mengapa tugas fungsi Badan POM itu harus, atau otoritas obat dan makanan di Indonesia yang fungsinya sedang dilakukan oleh Badan POM itu harus berjalan dari hulu ke hilir, harus meliputi satu product cycle. Mulai dari perizinan, mulai dari pengembangan kita pengawalannya ya, mulai dari bahan baku masuk ke Indonesia, itu proses ekspor impornya kita awasi. Kemudian dia jika akan dikembangkan, uji kliniknya kita kawal. Kemudian pada saat diregistrasi itu kita evaluasi. Pada saat diproduksi, TPOB-nya kita keluarkan sertifikatnya. Jadi persyaratan-persyaratan itu yang kita kawal terus. Dan ini menjadi persyaratan di WHO, tadi disebutkan oleh Pak Melki juga. Dan juga kita pada saat di post-market itu dilakukan juga untuk melihat konsistensi informasi yang masuk pada saat pre-market. Kita awasi pada saat sudah beredar di pasaran, kita lakukan sampling. Apakah mutunya masih terjaga seperti saat masih diproduksi. Kemudian diuji di lab setelah disampling, kemudian keamanan obatnya. Mungkin teman-teman semua tahu ya, kalau obat itu kan pasti pada saat dikembangkan dilakukan uji klinik fase 1 sampai 3. Nah, pada saat sudah dipasarkan kita melakukan pengawasan farmakovigilans yang merupakan fase 4 dari pengembangan obat. Karena efek samping obat itu sering juga baru muncul setelah digunakan di banyak orang. Selain itu, kita juga melakukan monitoring iklan, di mana obat itu kan selain punya manfaat juga selalu punya risiko. Itu yang membedakan obat dengan komoditi lain. Akhirnya iklannya juga nggak bisa sebebas-bebasnya. Dia harus memiliki persyaratan objektif, informasinya lengkap, dan itu yang terakhir, yang paling penting tidak menyesatkan. Ini obat.
karena selalu punya dua sisi mata uang. Jadi promosinya juga harus kita perhatikan. Lalu pengawasannya mulai dari sarana produksi tadi CPOB, lalu didistribusikan itu juga harus diawasi karena penyimpanan obat juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Teman-teman farmasi pasti dengan persyaratan CDOB, cara distribusi obat yang baik. Nah, begitu sampai di sarana pelayanan. Nah, ini tadi Mas Vidi mungkin banyak menekankan di sini ya, bagaimana apoteker, peran apoteker di sarana pelayanan, yaitu di apotik, di rumah sakit, atau di klinik ya. Toko obat enggak ya, Mas? Enggak ya, apotik terakhir ya. Kayaknya usulannya tadi kalau lihat slide-slide-nya begitu. Nah, bagaimana peran apoteker di sarana pelayanan? Ini juga termasuk yang kita kawal dan kita perkuat. Lalu pengaturan tadi obat-obat, hak-hak pemberian obat dan sebagainya itu juga kita kawal. Lanjut, termasuk edukasinya ya, edukasi. Nah, itu juga bagian dari bagaimana Badan POM terus bekerja sama dengan stakeholder. Nah, ini karena RUU tadi inisiatif Bapak Ibu ya, anggota legislatif di Komisi 9. Nah, ini kami sebenarnya ikut mengusulkan juga Mas Widi. Jadi usulan-usulan Mas Widi itu akan lebih tepat sekali disampaikan ke Komisi 9. Walaupun kita juga sudah terima usulan tertulisnya Mas Vidi ya, FIB ya. Mungkin nanti Bu Ria bisa menceritakan lebih lengkap dan itu memang sedang kita proses. Masukan diberikan secara tertulis, tentu kita akan responnya secara tertulis juga, sedang kita persiapkan. Nah, ini juga kita mengusulkan juga, sebenarnya kita dalam posisi mengusulkan juga Mas terhadap RUU ini. Usulan ruang lingkup pengaturan atau pengawasan obat dan makanan yang diatur dalam RUU ini. Ini kita mengusulkan mulai dari produk obat, bahan obat, obat bahan alam, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, obat kuasi, dan pangan olahan. Kemudian pengaturannya meliputi mulai dari penggolongan, standar dan persyaratan, pembuatan atau produksi, lalu informasi produk, lalu di produk itu di peredaran, lalu surveillance dan pharmacovigilance, impor dan ekspor, promosi dan iklan. Jadi apa yang tadi digambarkan itu yang kita atur di sini. Sampling, pengujian, lalu bagaimana jika tidak memenuhi ketentuan, jadi harus dilakukan penarikan dan pemusnahan, kemudian pembinaan, penelitian dan pengembangan, peran serta masyarakat, pelaksanaan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Ini aspek-aspek pengaturan yang kita juga usulkan, dalam posisi kita mengusulkan juga. Begitu Mas Vidi, teman-teman semua dari ISMA Farsi. Jadi masukan tadi di paparannya Mas Vidi, lalu tadi komen dari Prof. Daryono, saya kira bisa kita sama-sama menyampaikan ke Bapak Ibu anggota legislatif yang ada di Komisi 9. Lanjut. Mungkin saya nggak panjang-panjang ya, mungkin kita bisa waktunya, ya kita udah selesai, jadi sedikit saja materi dari kita, karena kita pada posisi yang memang itu juga ya, ini inisiatifnya dari DPR, mari kita sama-sama mengusulkan hal-hal yang baik ini ke Pak Melki dan teman-teman di Komisi 9. Gitu. Itu saja, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Tri Asti Isnariani Apoteker MPAM selaku Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Terima kasih banyak Ibu Asti.